Guys, balik lagi di channel terseru, apalagi kalau bukan Sakahayang Movie. Dan pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah sebuah desa yang terisolasi di tengah hutan angker. Film ini berjudul The Village 2004, bercerita tentang teror mengerikan monster penunggu hutan setelah salah satu warga masuk ke dalam hutan larangan dan melanggar perjanjian para tetua desa. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kesedihan warga desa yang tinggal di tengah hutan Covington saat menghadiri sebuah upacara pemakaman. So that I may walk. Moments such as these. Dari tulisan nisan kita diberitahu jika cerita ini berlatar pada tahun 1897. Singkat cerita, seusai pemakaman, tetua desa bernama Edward Walker yang akan memimpin penjamuan mengungkapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Sontak warga pun panik saat mendengar suara aneh dari hutan Covington. Namun di saat itu pula, pria setengah gelo bernama Noah malah terlihat senang saat mendengar suara tersebut. Kira-kira suara aneh apa yang mereka dengar? Apakah suara Pokemon Ruyuk? Seusai penjamuan, para warga kembali beraktivitas seperti biasa. Namun anehnya, dua kewes ini terlihat ketakutan saat melihat warna merah. Di malam harinya, setelah warga mendengar suara aneh, para tetua pun memperketat keamanan desa dan menugaskan salah satu warga berjaga di perbatasan. Di keesokan harinya, Edward yang akan mengajar di SD Leweng pun heran saat melihat para muridnya yang berkumpul. Betapa syoknya Edward saat melihat bangkai kelinci yang telah dikuliti tergeletak di tempat tersebut. Di kelas, Edward yang tak ingin muridnya ketakutan meyakinkan mereka jika monster hutan Covington tidak akan mengganggu selama mereka tidak memasuki hutan larangan. Karena katanya, para leluhur desa telah melakukan perjanjian pada roh hutan. Singkat cerita, saat para tetua desa melakukan rapat tertutup, seorang pria bernama Lucius terlihat memasuki ruangan rapat dan terlihat menahan rasa gugup, di mana Lucius yang berprofesi sebagai mantri langsung membacakan surat permohonan untuk masuk ke hutan larangan dan pergi ke kota dengan alasan ingin mencari obat untuk mengatasi penyakit aneh yang menyerang para bocil di desa ini. Lantas untuk meyakinkan para tetua, Lucius pun berkata jika dengan keberaniannya ia yakin bisa selamat dari monster penunggu hutan Covington. Tapi sialnya, ibu Lucius bersama para tetua tidak menanggapi keinginannya. Di malam harinya, si ibu yang bernama Alice menanyakan maksud sebenarnya pada Lucius yang ingin pergi dari desa ini. Namun Lucius yang harus berjaga di menara langsung pergi begitu saja. Setibanya di menara penjaga, Lucius pun curhat pada Viton. Namun sama seperti para tetua, Viton yang tak ingin Lucius diserang penunggu hutan meminta sahabatnya ini untuk mengurungkan niatannya. Di keesokan harinya, warga kembali digegerkan dengan penemuan bangkai anjing tanpa kulit di area perkebunan. Kira-kira apa yang sebenarnya telah terjadi? Singkat cerita, saat teror aneh semakin menjadi, Alice yang memimpin rapat dadakan berusaha menenangkan para warga. Alice pun memberitahu jika mungkin saja kejadian ini merupakan ulah dari hewan buas yang telah masuk ke dalam perkampungan. Ia pun hanya meminta para warga untuk selalu waspada. Meski penjelasan Alice tak manuk akal, namun warga terlihat percaya dan iya-iya saja. Di malam harinya, si Ujang bersama gengnya terlihat gabut dengan akan memancing kemunculan monster hutan, hingga si Cecep yang culun akhirnya dijadikan sebagai umpan.
Di sisi lain, saat Lucius membantu Nick beres-beres, ia pun heran saat Nick berbicara ngelantur sambil menatap ke arah kotak aneh yang ia simpan di bawah tangga. Di keesokan harinya, saat Noah asyik bermain Smackdown dengan temannya, putri cantik Edward yang bolor bernama Ivy langsung mengajaknya pergi. Hingga sesaat kemudian, Ivy yang telah memetakan peta area desa dengan ingatannya, mengajak Noah berlomba untuk pergi ke dekat batu besar yang ada di pojok desa. Sampai di tempat tersebut, mereka pun menghampiri Lucius yang sedang beristirahat. Lantas Ivy memberitahukan acara pernikahan kakaknya yang bernama Katie. Hingga sesaat kemudian, Noah yang caper tiba-tiba memberikan hadiah pada Ivy. Namun setelah membuat Ivy senang, ia pun langsung memberikan hadiah lain. Melihat Barry berwarna merah, sontak membuat Ivy panik, di mana menurut kepercayaan para warga, warna merah merupakan perwujudan dari kedatangan monster penghuni hutan, dan siapapun yang membawanya tak akan pernah selamat. Tapi meskipun begitu, Lucius yang penasaran malah meminta Noah untuk menunjukkan lokasi pohon Barry. It is my belief that Noah Percy has my belief that because of his innocence. Di dekat pohon Barry, mereka pun heran saat menemukan gambar siluet si monster di batu. Melihat Noah tak mengalami apapun, Lucius pun merasa jika ia masih mempunyai harapan untuk pergi dari desa ini. Di keesokan harinya, Lucius terlihat kembali ke dalam hutan larangan. Di tengah keanehan yang terjadi, Lucius yang ketakutan bergegas pergi meninggalkan hutan tersebut. Di malam harinya, Phaeton yang kembali berjaga di menara pun panik saat mendengar suara ketukan aneh. Melihat si monster berjalan menuju desa, Phaeton yang panik langsung membunyikan lonceng peringatan. Untung saja Lucius yang datang berhasil menyelamatkan Ivy. Di keesokan harinya, setelah warga selamat dari teror yang terjadi, si monster terlihat meninggalkan tanda di pintu rumah warga menggunakan cat merah, di mana tanda tersebut dipercaya sebagai pertanda buruk bagi si pemilik rumah. Di tengah kepanikan warga, para tetua yang memimpin rapat di balai desa mendapat surat pengakuan dan penyesalan Lucius yang telah masuk ke dalam hutan larangan. Meskipun kesal dengan tindakan Lucius, namun Edward terlihat legowo dan meminta Lucius tidak mengulangi tindakan bodohnya. Di keesokan harinya, Edward terlihat memberi sambutan pada para warga yang menghadiri hajatan pernikahan anak Katie. Sementara di pinggiran hutan, beberapa orang membawa daging hewan yang telah dikuliti guna mengakhiri teror si monster. Namun di tengah meriahnya pesta, para warga kembali panik saat mendengar teriakan seorang bocil. Sontak para warga pun syok parah saat melihat bangkai hewan ternak yang berserakan tanpa kulit. Di tengah keanehan yang terjadi, Edward dan Alice terlihat kebingungan.
Saat malam semakin larut, Ivy pun terbangun saat merasakan kedatangan Lucius. Di tengah dinginnya udara malam, Lucius pun berkata jika ia mengkhawatirkan keadaan Ivy. Terlebih Lucius merasa si monster yang sempat melihat Ivy telah menandainya sebagai mangsa. Mendengar hal itu, Ivy yang menyadari Lucius merasakan apa yang ia rasakan, tanpa basa-basi langsung mengungkapkan perasaannya dan mengajak Lucius untuk menikah. Tak cuman itu, Ivy yang mengetahui Lucius masih belangsak bersedia menerima semua kekurangan yang Lucius miliki. Asal bisa hidup bersama, Neng rela menderita meski harus mengalami stunting. Bagaikan tertimpa durian sekebon, Lucius yang sudah memendam perasaan langsung bersedia. Singkat cerita, setelah berita pernikahan Ivy dan Lucius tersebar, Noah yang merasa dikhianati terlihat bersedih saat menemui Lucius. Melihat hal itu, Lucius berusaha menjelaskan tentang hubungannya bersama Ivy karena ia merasa wajahnya lebih ganteng. There are different types of love. Tanpa diduga, panas dada yang Noah rasakan membuatnya nekat menghabisi Lucius. Selang beberapa saat, orang tua Noah yang akan pergi menghadiri rapat pun syok parah saat melihat tangan putranya berlumuran darah. Tak lama kemudian, Ivy dan Katie yang akan pergi jalan-jalan mendapatkan informasi tentang aksi penusukan yang Noah lakukan. Mendengar hal itu, Ivy yang merasakan firasat buruk bergegas pergi menuju rumah Lucius. Bagaikan tersambar petir Zeus, Ivy pun syok parah saat menyadari Lucius terluka parah. Kemudian saat Edward datang, Ivy yang panik mengungkapkan tentang kondisi Lucius yang semakin melemah. Mendengar hal itu, Edward langsung memberikan pertolongan pertama dan meminta para warga untuk membawa Ivy pergi. Singkat waktu setelah Lucius mendapat pertolongan ala kadarnya, salah seorang tetua mengungkapkan tentang kondisinya yang saat ini koma. Ia pun meminta para warga mendoakan Lucius. Terlebih saat ini, tak ada obat-obatan yang mumpuni dan hanya kuasa Tuhan yang bisa membuat Lucius sadar dari koma. Selang beberapa saat, Ivy diantar seorang petugas ke tempat Noah ditahan. Singkat cerita, sambil menahan tangis, Ivy yang tak ingin Lucius meninggoy meminta izin pada si ayah untuk mencari obat ke kota. Dan setelah Edward mendengar curhatan putrinya, ia terlihat semakin terbebani saat mendengar keadaan Lucius yang semakin memburuk. Melihat hal itu, Tabitha yang merasa suaminya akan pergi meninggalkan desa terlihat menahan tangis dan mengingatkan Edward tentang sumpah yang telah dibuat. Terlebih mereka telah mengorbankan segalanya. Singkat cerita, Edward pun menghampiri Ivy yang termenung di depan rumah. Tak ingin Ivy larut dalam kesedihan, Edward mengajak Ivy pergi ke gudang penyimpanan milik keluarganya. Di sepanjang perjalanan, Edward pun menceritakan tentang kesuksesan ayahnya yang berhasil menjadi orang terkaya di kota. Namun pengaruh harta dan persaingan usaha membuatnya mati ditembak oleh saingan bisnisnya. Edward pun mengungkapkan jika apa yang telah ia dan para tetua lakukan merupakan upaya agar kejadian tersebut tak kembali terulang. Mendengar hal itu, Ivy pun keheranan. Hingga setibanya di depan gudang, Edward meminta putrinya untuk menyiapkan mental. Terlebih kali ini, ia akan menunjukkan rahasia desa. Mendengar hal itu sontak membuat Ivy bertanya-tanya. Sebenarnya rahasia apa yang para tetua sembunyikan di dalam gudang tersebut? Belum diberitahu. Singkat cerita, setelah mengetahui rahasia desa dan mendengar arahan si ayah, Ivy yang akan melakukan perjalanan mulai berkemas. Hingga saat Vinto dan Kristoff yang akan melakukan pengawalan datang, Ivy langsung mengajak kedua rekannya memulai perjalanan. Setibanya di pinggiran hutan Covington, Ivy yang memimpin perjalanan terlihat membawa sekantung kecil batu.
yang dipercaya sebagai jimat dari si ayah. Namun baru beberapa langkah memasuki hutan, Kristof yang kena mental terlihat merengek dan memutuskan kembali ke desa. Melihat hal itu, Ivy dan Pinto tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat waktu, mereka pun memutuskan memasang flysheet untuk berteduh. Hingga di tengah kedinginan, Pinto terlihat panik saat mendengar suara aneh yang mendekat. Hingga saat hujan reda, Pinto yang merasa sosok monster hutan mengawasinya, ia yang ketakutan memujuk Ivy untuk kembali ke desa. Tapi jelas saja Ivy yang mengkhawatirkan keadaan Lucius tidak menggubris hal tersebut dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Hingga setelah Pinto pergi, Ivy pun terlihat membuang batu jimat yang si ayah berikan. Kemudian scene beralih sesaat sebelum kepergian Ivy, di mana pada saat itu Ivy yang masuk ke dalam gudang pun heran saat mencium bau menyengat di tempat tersebut. Di tengah kepanikan, Edward yang tak ingin warga desa mengetahui rahasia tersebut berusaha menenangkan Ivy. Kemudian setelah keluar dari gudang, Edward pun mengungkapkan secara terperinci tentang gimmick monster-monsteran yang para tetua lakukan, di mana hal itu dilakukan agar mereka semua menjauhi kota dan membangun peradaban baru di hutan ini, karena Edward tahu kehidupan kota terlalu kejam. Hingga setelah memberitahu rahasia besar itu, Edward yang meminta Ivy pergi ke kota mencari obat, memberikan jam antik miliknya dan kertas berisi catatan obat yang Lucius butuhkan. Lantas agar kehidupan desa tak terganggu, si ayah meminta Ivy untuk merahasiakan tentang keberadaan desanya yang terletak di balik tembok hutan lindung perusahaan. Hingga setelah kepergian Ivy, keputusan Edward ditentang oleh tetua lain. Terlebih Edward telah melanggar kesepakatan. Namun Edward yakin jika keputusannya merupakan yang terbaik guna menyelamatkan calon penerus tetua desa ini. Kembali pada Ivy, di malam harinya, Ivy yang kini sendirian terlihat was-was saat mendengar suara decit pohon yang riuh terdengar. Apalagi dengan kondisinya yang bolor tak bisa berjalan di malam hari. Di pagi harinya, Ivy yang tak ingin membuang waktu kembali melanjutkan perjalanan. Untung saja Ivy yang bolor masih bisa selamat sebelum terjatuh ke dalam tanah yang amblas. Hingga sesaat kemudian, Ivy yang tak ingin kembali mubui terlihat berusaha memetakan keadaan hutan dan keberadaan lubang tersebut. Hingga di tengah perjalanan, Ivy mendengar suara aneh yang mendekat. Tanpa Ivy sadari, ia telah berhenti di tengah tumbuhan beri merah yang tumbuh di hutan tersebut. Saat Ivy berusaha kabur, ia pun tiba-tiba mematung setelah mendengar suara si monster. Lalu tiba-tiba, meski terkena serangan telak dari si monster, Ivy yang masih selamat langsung kabur menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha menjebak si monster pada lubang yang telah ia hafal lokasinya. Tanpa diduga, aksi yang Ivy lakukan berhasil membuat si monster mubui ke dalam sumur. Kembali ke desa, orang tua Noah yang datang ke ruang tahanan
langsung syok parah saat menyadari Noah berhasil kabur sambil mengenakan kostum monster yang mereka simpan di lantai ruang penahanan. Rupanya Noah yang sakit hati menjadi korban PHP merupakan sosok monster yang berusaha menyerang Evie. Akhirnya, Noah si sad boy pun modar tersungkur di lubang buaya. Singkat cerita, Evie yang sampai di jalan berbatu terlihat senang karena sebentar lagi ia akan sampai di perbatasan hutan. Setelah menubruk dinding ruyuk, Evie yang telah sampai di hutan langsung memanjat dinding. Sementara di rumah, Edward dan istrinya terlihat membuka kotak rahasia yang mereka miliki. Three blocks from our apartment. The drug addict came in with a wound to his ribs. Tanpa diduga, kotak tersebut berisi semua hal tentang kehidupan di luar desa, di mana mereka yang berusaha mencari ketenangan, memilih mengasingkan diri dan hidup sederhana dengan gaya abad ke-18 di dalam hutan tersebut. 7, there's a girl. I'm gonna check it out. You're not allowed to go in there. Di saat itu pula, seorang petugas bernama Kevin yang sedang berpatroli tiba-tiba heran saat melihat seorang kewes bolor bersetelan jadul keluar dari hutan. Dan tanpa diduga, kehidupan di luar dinding sudah sangat maju dan bukan di abad ke-18. Lantas Evie yang tidak ingin membuang waktu langsung meminta bantuan dan memberikan catatan obat yang ia bawa. Hingga setelah Kevin membacanya, ia yang menyadari surat perintah dari bosnya langsung terlihat panik, apalagi saat Evie memberikan jam antik yang merupakan anggota dari keluarga Walker. Singkat cerita, Kevin yang berusaha merahasiakan keberadaan Evie terlihat mengendap-endap untuk mengambil obat yang Evie butuhkan. Hingga setelah mendapat semua obat yang Evie butuhkan, Kevin mengambil tangga untuk membantu Evie kembali masuk ke dalam hutan. Berkat bantuan Kevin, akhirnya Evie pun berhasil mendapat obat-obatan yang ia butuhkan. Hingga di sore harinya, berita kepulangan Evie pun viral dan mendapat sambutan bak pahlawan dari warga desa. Terlebih dalam perjalanannya, Evie berhasil menghabisi monster penghuni hutan. Mendengar kabar itu, membuat orang tua Noah tak bisa menahan tangis. Terlebih mereka menyadari jika monster yang Evie habisi adalah Noah. Namun di tengah kesedihan, Edward pun mengungkapkan jika kematian Noah bisa mereka jadikan alibi untuk memperkuat mitos monster yang mereka buat, di mana mereka akan menjadikan Noah sebagai korban dari serangan si monster hutan. Sesaat kemudian, Evie yang sampai di rumah Lucius pun tak bisa menahan haru setelah berhasil membawa obat yang Lucius butuhkan. I'm back, Lucius. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana menegangkan sekali bukan? Pengaruh buruk harta dan kekuasaan yang Edward alami membuat ia dan rekannya mengalami trauma parah. Hingga Edward yang tak ingin keturunannya mengalami hal sama, bekerja sama untuk membangun desa terisolasi di tengah hutan. Tak cuma itu, ia pun membuat mitos monster-monsteran agar keturunannya tak berani keluar dari desa. Namun setelah insiden penusukan yang Lucius alami, Edward terpaksa memberitahukan semua rahasia itu kepada Evie. Karena satu saat nanti, Evie dan Lucius akan menjadi penerus tetua desa ini sekaligus pewaris tahta keluarga Walker yang tajir melintir. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut Sekayang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Village 2004. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.